Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di PTV Show. Ngobrol sering tapi nggak bikin boring, masih bareng sama Pak Boni selaku co-founder dari Martabak Orange. Iya. Dan seru banget ternyata bisa ngobrol sama beliau gitu ya. Terima kasih sudah berkunjung juga. Tapi itu menarik pemirsa memiliki ide. Ini adalah lahir memang dari keresahan, Iya. keresahan dipikirkan Iya. sampai akhirnya timbul sebuah ide begitu. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini terbukti bisa diterima oleh banyak orang dengan bukti banyaknya cabang yang semakin meluas. Iya, alhamdulillah. Hingga hari ini sudah ada berapa cabang nih Pak Boni? Sampai hari ini kita ada 56 Oke. cabang yang beroperasi. Di seluruh Indonesia Di atau baru di mana aja nih? Jabodetabek, Oke. Bandung, Surabaya. Nah, ada kemungkinan daerah-daerah lain bisa ikut juga nggak nih? Sebenarnya tahun ini harusnya, kalau nggak ada pandemi, Baik. kita rencananya mulai dari Sumatera sampai Bali, itu kita Akan ada buka. beberapa akan buka gitu. Tapi Oke. begitu kita mau buka, ya ada pandemi Terkendala, sehingga betul. kita harus tunda. Iya. Mungkin sampai ke tahun depan kita lihat situasi lagi. Baik. Nah ini kalau misalnya rekan-rekan Muhammadiyah ya yang ada di wilayah yang tadi belum disebutkan, jangan khawatir. Ini hanya masalah waktu. Kita disuruh belajar untuk bersabar memang ya Iya. di masa pandemi ini ya. Tapi yang paling penting Martabak Orange masih terus bisa berjaya meskipun pandemi hadir gitu. Karena sebenarnya kalau menurut Pak Bodi sendiri nih, kalau melihat sebuah bisnis ya, artinya pandemi ini kan banyak dalam tanda kutip disalahkan atas kondisi dan keadaan sekarang. Apa sih sebenarnya yang bisa bikin sebuah bisnis ini bisa terus tumbuh di segala suasana ataupun kondisi? Jadi gini, kebetulan ya alhamdulillah saya ngalamin beberapa kali krisis Oke. ekonomi ya. Baik. 97, Oke. 2008, mungkin 2008 di Indonesia nggak ngerasain, waktu itu saya tinggal di luar juga ngerasain krisis. Kemudian sekarang ya walaupun pandemi menyebabkan ada krisis gitu ya. Betul. Saya melihat atau kami di Orange itu melihat dalam setiap krisis itu pasti ada peluang. Oh, Gimana kita memanfaatkan. Contoh misalnya pada saat pandemi ini, terus terang saingan kita kalau di bisnis kuliner itu makin banyak. betul. Rumahan pun mereka Iya. bikin dan mereka jualan. Apalagi sekarang jualan bisa via online. Iya. Nah, berarti sebenarnya peluang makin banyak gitu. Tapi sekarang gimana kita masing-masing bersaing atau lebih membuat atau mencari keunggulan dibandingin sama yang lain. PR-nya itu gitu. Oke. Kalau dikatakan peluang, ya di setiap kondisi bahkan di masa seperti ini peluang justru lebih banyak. Karena kalau kita lihat, kalau saya bicara sama teman-teman di e-commerce, justru merchant-merchantnya tuh makin Iya, banyak iya, betul gitu, banget. makin banyak yang kecil-kecil. Berarti kan peluang itu makin besar gitu. Oke, oke. Dan belanja orang tuh makin besar. Oke. Memang berpindah dari yang offline sekarang menjadi online. Betul. Jadi kita harus pintar-pintar melihat peluang saja begitu Betul. ya, dan juga berinovasi ini yang Tentunya. tidak boleh ada hentinya. Jadi bisa jadi pandemi ini menghentikan langkah kita tapi bukan inovasi kita. Itu yang Iya. paling penting. Nah, kalau Martabak Orange ini menu-menunya sendiri kalau sebelum di launching ini dicoba dulu atau gimana nih? Sampai akhirnya ada banyak banget Iya, sekarang ya. iya. Bahkan kalau dulu martabak itu kita tahu warnanya adonannya warna putih gitu ya. Nah, sekarang ada Sekarang- yang hitam, yang Iya. merah. Ini salah satu contoh kita bawa yang red Oke, velvet. baik. Jadi kita memang seiringnya waktu kita juga benahin internal. Ya. Jadi sekarang kita sudah punya quality control, kita udah punya R&D yang kita lakukan dengan serius. Kita punya semacam lab lah, Oke. semacam Ya. dapur itu untuk mencoba makanan. Oke. Karena target kita setiap quarter itu harus ada produk baru yang kita perkenalkan. Oh. Jadi menu kita tuh nggak terbatas sebenarnya. Sekarang aja mungkin sekitar ada 100 lebih menu. Walaupun kita pilihkan beberapa yang kita akan jual, beberapa kita keep dulu. Baik. Dan setiap quarter itu kita selalu ada menu-menu baru. Kayak sekarang 3 bulan lalu kita keluarkan tipker, tipis kering, martabak yang tipker gitu. Nah itu salah satu menu baru yang kita tawarkan gitu. Kemudian juga jadi pada saat pengembangannya itu juga kita mulai dari pemilihan bahan, Oke. proses produksi sampai penyajian. Oh, Prosesnya baik. kita jaga semua, kita buat standar operationnya sehingga kualitas di tiap toko itu bisa sama.
Oh, ya itu dia sih, Gitu. itu tantangannya juga ya. Iya. Bisa punya banyak gerai itu tantangannya adalah bagaimana rasa di gerai yang satu dengan yang lainnya ini bisa sama. Betul. Karena banyak orang yang, oh martabak orange enak, cobain di sini, ah nggak enak, jadi nggak beli lagi dan lain sebagainya. Iya. Tantangannya apa sih, hambatan-hambatan yang biasanya ditemui dalam proses pengembangan bisnis itu sendiri? Oke, yang utama itu tadi menjaga kualitas. Yes. Itu menjadi perhatian kita karena terus terang di awal-awal ya, mungkin 2-3 tahun pertama itu kualitas seperti tadi. Sering kayak saya atau adik saya, co-founder lagi satu lagi mendapat komplain dari teman-teman. Oke. Gitu. Kok gue beli di sini, kok saya beli di sini rasanya kurang ya? Kok beda sama rasa di sana? Wah, kita tuh mikir gitu. Gimana caranya sehingga kita standarisasi, mulai berpikir untuk menstandarisasikan gitu. Standarisasi bahan, standarisasi proses gitu. Sehingga ada beberapa yang kita produksi dipusatkan gitu. Pada saat itu sudah terjaga, pelanggan akan senang. Yes, Ya, pasti. jadi service, quality of product dan quality of service. Service itu termasuk pengiriman gitu, layanan pada saat pelanggan datang, betul. itu juga harus kita jaga. Saya pikir kalau pengalaman Orange, tantangan utama dua hal itu. Selain bagaimana memperkenalkan produk kita ke orang-orang yang Ya, masih baru. ini menarik sih karena bicara tentang mengenalkan produk ke orang lain gitu ya, apalagi orang yang masih belum mengenal, apalagi untuk membawa orang-orang menggiring opini yang semula tidak suka martabak bisa sampai jatuh cinta, yang awalnya atau sukanya cuma martabak manis atau sukanya cuma martabak gurih gitu ya, sampai bisa kemudian menikmati sajian menu yang ditawarkan oleh Martabak Orange. Ini kan juga perlu upaya. Nah, apa sih sekiranya yang dilakukan Orange sendiri untuk memperkenalkan produk-produknya? Gini, benar waktu itu tantangan kita tuh ada dua Orange tuh. Satu, ngenalin produk kita. Yang kedua, ini cukup idenya kalau saat itu sih kita bilang cukup nyeleneh gitu. Gimana caranya orang makan martabak yang dulu biasanya sore, ya menjelang malam, mereka bisa makan dari siang, dari pagi. Ya betul. Jadi memang harus bekerja keras dan yang namanya makanan itu kita lebih kuat itu kalau dari mulut ke mulut. Betul. Nah, jadi waktu itu saya sama keluarga. Ini jadi memang perlu kerja sama tim sekeluarga. Keluarga. Pokoknya ada teman, ini kita ada produk baru kita jualan, cobain ya, saya kirim. Jadi kita selalu banyak kirim sampel di awalnya gitu. Dari situ kita terima masukan, oh kurang ini, kurang itu, oh ini yang bagus, ini yang kurang. Dari situ kita lakukan terus perbaikan gitu. Dan kuncinya sih kalau memperkenalkan produk, jangan malu, jangan ragu, sama terus lakukan perbaikan. Oke, nah itu dia tuh yang kadang-kadang ya bikin kita jadi galau-galau, suka ragu-ragu untuk bertindak. Kalau zaman sekarang mungkin sudah ada yang namanya endorse gitu ya. Di waktu dulu belum dinamakan itu, tapi itu sebenarnya yang dilakukan juga ya. Iya, kurang lebih mengirimkan gitu. sampel-sampel makanan. Baik pemirsa, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Tentunya akan banyak sekali hikmah yang akan kita dapatkan. Untuk itu tetap bersama kami di Podcast TV Show.